Prodi Perbankan Syariah semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teologi Islam tentang konsep teologi Islam, hal yang menjadi dasar teologi Islam menurut Al-Quran, korelasi antara ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu filsafat. Teologi Islam adalah ilmu yang secara sistematis membicarakan tentang persoalan ketuhanan dan alam semesta menurut perspektif Islam yang harus diimani dan hal-hal yang terkait dengan ajaran Islam yang harus diamalkan guna mendapatkan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Teologi Islam merupakan berbicara tentang persoalan ketuhanan, maka dapat pula dipahami bahwa ia identik dengan ilmu kalam, terutama dalam dua aspek. Yang pertama, berbicara tentang kepercayaan terhadap Tuhan dalam segala seginya, termasuk soal wujudnya, keesaannya, dan sifat-sifatnya. Kedua, bertalain dengan alam semesta, yang berarti termasuk di dalamnya persoalan terhadap alam, keadilan, dan kebijaksanaan Tuhan, serta selainnya. Ilmu yang membicarakan mengenai aspek-aspek yang disebut teologi dan karena membicarakannya dalam perspektif Islam, maka disebutlah ia sebagai teologi Islam. Teologi Islam sebagai suatu disiplin ilmu belumlah dikenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, cikal bakal yang dapat mengarah kepada lahirnya teologi Islam di kemudian hari telah mendapatkan dalam ajaran dasar Islam sendiri. Hal yang menjadi dasar teologi Islam menurut Al-Quran. Hal yang menjadi dasar teologi Islam menurut Al-Quran sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, seperti dalam surah Al-Ikhlas ayat 3 dan 4, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seseorang yang setara dengannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak setara dengan Tuhan. Selanjutnya dapat dilihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125 yang menunjukkan bahwa Tuhan menurunkan aturan berupa agama. Seseorang akan dikatakan telah melaksanakan aturan agama apabila melaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Ayat-ayat tersebut berkaitan dengan sifat, asam, perbuatan, tuntunan, dan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Pembicaraan yang berkaitan dengan hal-hal ketuhanan yang disistematisasikan yang pada gilirannya menjadi sebuah ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu kalam. Toleransi antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ilmu kalam sebagaimana diketahui membahas ajaran dasar dari suatu agama. Setiap agama yang ingin menyelami selak-beluk agamanya secara mendalam perlu mempelajari ilmu kalam. Mempelajari ilmu kalam akan memberi seseorang keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat. Karena itu, ilmu kalam sering juga disebut ilmu tentang kepercayaan atau akidah. Nama lain dari ilmu kalam adalah ilmu akaid atau ilmu akidah, ilmu tauhid atau ilmu tentang keesaan, ilmu usuluddin atau ilmu pokok-pokok agama, dan teologi Islam. Tasawuf merupakan rumusan langsung dari perasaan seseorang yang mendapatkan kehadirat ilahi.
menyucikan batin dan ketenangan hati. Para sufi seringkali mengharapkan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia dan apa yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Tuhan, baik penyucian jiwa dan latihan-latihan spiritual. Sedangkan ilmu kalam merupakan disiplin ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan akidah atau keyakinan. Sementara ilmu filsafat adalah rumusan teoris terhadap wahyu bagi manusia mengenai keberadaan atau esensi sekaligus eksistensi manusia, Tuhan, dan proses penciptaan alam. Antara lain ilmu kalam dan filsafat Islam seringkali terjadi tumpang tindih. Artinya, pokok pembahasan yang terkait dalam ilmu kalam juga seringkali menjadi perhatian yang sama di kalangan para filosofi muslim. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam ilmu kalam masih sering diperdebatkan dengan persoalan-persoalan yang dibahas dalam filsafat. Apakah persoalan-persoalan yang diuraikan dalam ilmu kalam dapat dikategorikan masuk dalam bidang garapan keilmuan atau filsafah? Terlepas dari perdebatan itu, baik filsafat Islam maupun kalam intinya adalah hasil produksi pemikiran suatu generasi yang sangat terpengaruh oleh konstruksi filsafat Yunani.